Waalaikumsalam. Ganggu waktunya ya Bu? Enggak, senang banget. Ini kebetulan, Ya. mohon maaf, saya Gana Suseno, salah satu CGP Angkatan 5 Kota Yogyakarta. Nah, di sini dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual, saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral di SMA Negeri 6 ini? Ya, saya akan sebutkan, tetapi tentu yang saya sampaikan itu tidak akan sama untuk satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Saya ambil contoh aja ya Pak Ganang ya. Saya ambil contoh misalnya ketika penerimaan peserta didik baru PPDB. Ya biasalah, sekolah negeri itu selalu harus mengikuti PPDB online. Dan alhamdulillah institusi yang saya pimpin itu tetap menjadi pilihan masyarakat ya, pilihan masyarakat. Sehingga kalau kita lihat kepentingan masyarakat dengan institusi itu sebenarnya adalah suatu hal yang saling menguntungkan. Dari sekolah itu menginginkan kita mendapat bibit atau peserta didik yang bagus, masyarakat juga akan kepengen mendapatkan institusi yang sesuai dengan idaman mereka. Nah, yang terjadi biasanya kalau kita membuka lowongan untuk sejumlah siswa, ya, misalnya 286, maka yang mendaftar pasti lebih gitu loh, pasti lebih. Lebihnya berapa ya? Silih berganti, tetapi selalu yang diterima adalah 286. Oke. Maka terjadi dilema ketika yang diterima itu kemudian tidak semua mendaftarkan ulang. Ya. Misalnya yang mendaftarkan ulang itu hanya 285. Kan berarti ada 3 kursi kosong. Ya, selalu ada saja masyarakat yang meminta apabila ada kursi kosong itu untuk bisa diisi. Nah, menurut saya nih ya Pak Ganang, ada dilema. Saya selaku misalnya kalau orang tua ya saya tetap juga akan menginginkan apabila bisa diterima di SMA Negeri 6 ya saya akan masuk gitu, akan ingin memasukkan karena saya ingin anak saya bisa memperoleh sekolah seperti yang saya idamkan. Tapi ketika saya menjadi pimpinan sebuah institusi, maka saya akan dilematis. Dilemanya adalah antara saya menghadapi orang tua yang menginginkan anaknya masuk dan saya harus menegakkan aturan dari institusi. Ya, itu dilematis ya, dilematis karena tentu PPDB sudah ada aturan bahwa seleksinya seperti ini, yang diterima adalah yang kriterianya begitu. Tetapi ketika ada 3 kursi kosong lalu diisi, itu memang kemudian saya harus mencari regulasi untuk pengisian 3 kursi kosong. Ketika saya belum menemukan ada regulasi yang jelas terkait dengan pengisian itu, maka saya masih mengambil sikap untuk belum mengisinya, karena tentu itu akan menjadi permasalahan apabila belum ada regulasi yang jelas yang memayungi pengisian kursi kosong itu. Seperti itu. Kalau kita ambil kesimpulan tadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ada prinsip-prinsip yang berbasis dalam mengambil keputusan, yaitu berpikir berbasis peraturan. Saya tetap kasihan dengan orang tua yang ingin mengisi isi kosong itu, tapi saya juga harus membayangkan orang tua yang lain yang melihat proses seleksi yang institusi lakukan tentang pengisian 3 kursi kosong itu. Ketika regulasinya sudah mengatur, saya welcome untuk kemudian mengisi 3 kursi itu. Ya.
Karena tentu ketika 3 kursi itu diisi, saya harus menggunakan prinsip keadilan dan regulasinya juga harus mendukung. Mungkin selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jelas banyak tantangannya. Tantangannya adalah bahwa tentu banyak orang berharap terkait dengan pengisian kursi kosong itu. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang tadi merupakan dilema juga tantangan Ibu? Ya. Itu yang membantu dalam kasus ini siapa Ibu? Ya, saya nggak pernah melangkah sendiri. Ya, dalam mengambil kebijakan saya nggak pernah sendiri. Di dalam menyelesaikan masalah saya harus mengambil satu mitra. Ya. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam merefleksikan keputusan dilema etika tadi? Ya. Menjadi seorang pemimpin itu yang paling berat adalah memutuskan atau mengambil kebijakan. Yang paling susah itu mengatakan atau mengambil keputusan ya dan tidak, berhenti atau lanjut. Itu saya banyak belajar dari situ. Dan saya benar-benar kaget ternyata menjadi pemimpin itu susahnya di situ. Memutuskan ya dan tidak, terus atau lanjut, atau solusinya dengan cara apa. Terima kasih Ibu. Semoga menjadi inspirasi bagi kami calon ibu penggerak nanti untuk menerapkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan pemimpin. Pengalaman saya masih sedikit, mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa bermakna untuk persiapan CGP. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya.